Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Pede di mari di channel Bekasipedia TV. Hahaha. Ya, ini Bang Pede mau informasi, mau beritain ya. Pantengin terus ya Bekasipedia TV. Check it out. Ya, sahabat Bekasipedia TV. Semoga sehat selalu ya. Oke, kalau begitu. Ini Bang Pede lagi ada di Graha 96, yaitu ada agenda kegiatan dari Tri Adianto Center ya. Di mari ada acara ngulik ngobrol urusan politik ya. Jadi di mari ini dari Tri Adianto Center ya mengundang 41 relawan Tri Adianto Haris Bobiho ya untuk mengulik program-program dari Tri Adianto Abdul Haris, yaitu masalah kesehatan ya, yaitu bagaimana untuk memberikan fasilitas kesehatan fisik maupun kesehatan mental ya buat warga Kota Bekasi. Ya, dengarkan aja ya, check it out. Ini dengan pembicaranya adalah Dr. Kushana Rahmi MPSI, seorang psikolog. Ya, ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan dari relawan, mengingat hidup di kota adalah sangat banyak tekanan-tekanan. Oke, kalau gitu pantengin terus Bekasipedia TV bersama Bang Pede. Check it out. Ya, selamat pagi. Terima kasih Ibu Hana. Ya. Alhamdulillah bisa ketemu Ibu Hana. Mudah-mudahan terus bisa ketemu ya. Amin. Nah, tadi saya menarik, orang datang ke saya bukan cemas karena sakit. Saya pikir cemas karena ketemu. Ya baik, luar biasa ya apa yang disampaikan. Saya Antoni, sekjen dari Barisan Advokat Sahabat Tri dan Haris. Ini ya, kebetulan kami baru deklarasi kemarin di kantor kami di Sumarekon, Bu. Ya, kita bagian daripada sahabat-sahabat Pak Tri dan Pak Haris. Semoga jadi. Amin. Saya pikir ini satu hal yang menarik ya. Cuma permasalahannya adalah orang akan susah, terutama laki-laki, Bu, untuk berbicara curhat mengenai apa yang dia rasa. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu nggak perlu disanggah, cuma perlu didengar, Bu. Itu udah mengobatin rasanya. Yang saya tahu sih begitu, Bu ya. Karena banyak yang curhat, saya selalu advokat. Nah, kemudian langkah konkret, Bu ya. Saya setuju tadi bahwa mungkin pendekatan organisasi, pendekatan kepada komunitas-komunitas, Bu ya, karena tak kenal maka tak sayang, tak bisa curhat kalau memang kita tidak dekat gitu loh. Ya, permasalahannya itu artinya kayak kami laki-laki, saya sendiri, Bu ya, kalau belum kena infus nggak bisa makan, nggak ke rumah sakit, Bu. Betul. Ya, kami cenderung tahan dengan rasa sakit. Ya, walau kadang disakitin istri, Bu ya. Ya, bapak-bapak ya. Betul. Nah, oleh karena itu saya sepakat dengan Ibu tadi, banyak laki-laki yang melakukan bunuh diri karena kami cenderung memendam rasa, Bu. Kami nikmatin, kami cari solusi. Nggak ada cari solusi ya. Kemudian ya bagi teman-teman yang imannya dikit tadi, ya mungkin faktor iman juga, Bu ya. Nah, selain daripada pendekatan komunitas tadi, sekarang kan banyak yang berbasis online, Bu. Tapi sekali lagi kan kami laki-laki ini jarang curhat, Bu. Ya, kalau perempuan mungkin di pengajian curhat, di tetangga curhat. Dimohon arahan Ibu, langkah konkret apa bagi kami laki-laki ini kalau memang kami ngerasa tertekan, Bu ya. Artinya banyak juga tertekan kami ini ya dari pasangan, bisa jadi juga, Bu. Iya. Ya, kemudian dari kebutuhan rumah tangga, kami nggak bisa curhat sama istri. Ya, kami akan pendam, kami akan mikir, ya kan, kami nggak bisa tidur, kami cemas. Ya, kemudian ujungnya kami depresi. Ya, kalau nggak dekat imannya sama Tuhan, ya mungkin langkah terakhirnya ya banyak terjadi kawin lagi. Saya setuju itu, Bu.
apa bukan? Karena saya hampir seperti itu. Ya mungkin itu Bu, artinya langkah-langkah konkret kami sebagai laki-laki, karena kami cenderung memendam, kami tidak berbicara. Kemudian sama-sama laki-laki pun kami jarang curhat Bu, itu kami pendam, kami cari solusi. Kemudian kami juga ikhtiar pasti semaksimal mungkin ya, tapi satu ketika pasti kami masing-masing memiliki rasa kecemasan dan depresi. Nah ini untuk ibu-ibu juga nih, lakinya jangan terlalu ditekan atas bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tony. Jadi ini laki-laki mau cepat cuman malu. Nah, gimana cara pencegahannya? Poin itu lah Pak ya. Ya. Mungkin selanjutnya yang Ibu, silakan Bu. Oh, jawab langsung jawab. Apa nampung dulu? Tony, kenapa laki-laki cenderung tidak mau cerita dibandingkan dengan perempuan? Tadi saya katakan kalau misalnya ada dua orang laki-laki dan perempuan, yang perempuan kayaknya ceritanya banyak, laki-laki enggak. Kita ini ada budaya bahwa dari kecil dulu yang laki-laki pasti sama orang tuanya diginiin. Ayo anak laki-laki nggak boleh cengeng, anak laki-laki nggak boleh nangis. Kan mau jadi tentara, mau jadi polisi, gitu. Anak laki-laki harus kuat. Karena dari hal itulah tertanam di alam bawah sadarnya bahwa laki-laki tidak boleh bercerita. Dia punya prinsip, kalau saya cerita berarti saya lemah. Kalau saya cerita itu menunjukkan sesuatu yang lemah buat saya. Padahal so what gitu loh. Kenapa? Laki-laki nangis. Jadi bapak ibu kalau punya anak, punya cucu, siapapun lalu kemudian laki-laki menangis, biarkan dia menangis. Itu bagian dari ekspresinya, ekspresi emosinya. Ketika dia tidak sanggup untuk nggak ngerti bagaimana cara mengekspresikan emosinya, yang muncul adalah mereka menyayat nadinya untuk mencari kepuasan batin sebelum sampai pada tahapan tadi bunuh diri. Lalu tadi pertanyaan Pak Tony, kalau seandainya laki-laki ini sulit untuk berbicara, nggak bisa curhat, betul Pak, bahwa perempuan lebih banyak curhat, di pengajian curhat, di pasar ketemu orang nggak dikenal bisa curhat gitu, sedangkan laki-laki itu tidak bisa. Tetapi ketika mereka datang ke ruang praktek psikolog, lalu kemudian menceritakan masalahnya, tidak pun semua baik itu laki-laki maupun perempuan mampu untuk cerita dengan gamblang masalahnya, apalagi laki-laki. Itu kenapa begitu tadi? Karena mereka berpikir bahwa kalau saya gengsi dong gitu, saya mau menceritakan ini, saya laki-laki, kayaknya saya kok nggak produktif banget, kayaknya saya nggak bermakna dalam hidup, kayaknya saya bla 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 bla, pikiran-pikiran seperti itu. Maka dari itu yang pertama tadi ada hotline. Jadi boleh menceritakan, orang tidak tahu. Kenapa? Supaya nggak gengsi. Jadi bapak-bapak ini semuanya supaya aman. Saya kalau cerita nih gitu, nggak ada orang lain tahu. Jadi tidak perlu saya menunjukkan identitas saya. Bisa seperti itu. Tapi Pak, cerita melalui hotline, cerita apa, itu biasanya nggak puas kalau nggak ketemu langsung dengan orang yang dapat mengintervensi. Kita ini kalau stres, masing-masing dari kita mungkin 100 bapak ibu yang ada di sini beda-beda. Ada kalau yang stres itu sholat, berdoa, nangis, selesai. Ada yang kemudian kalau stres itu pergi jalan-jalan, teriak-teriak di puncak, rilis. Ada yang mesti harus pergi ke pantai, teriak-teriak di sana, selesai. Ada yang perlu karaoke, ada yang perlu untuk biar kita itu plong sebenarnya gitu. Tapi sebaik-baiknya menyelesaikan masalah adalah dengan bercerita. WHO saja mengkampanyekan bahwa curhat bersama, kita itu harus bercerita pada orang lain supaya sampah di dalam emosi kita itu dibuang orang lain. Seperti itu. Kalau kita memahami bahwa harusnya saya bercerita, tapi ceritanya ke siapa? Berceritalah pada orang yang tepat.
Karena kalau kita cerita dengan tetangga, nanti nggak tahu ya tetangganya gimana, jangan-jangan julid nanti ceritain dibagi lagi ke orang lain. Kalau kita nanti cerita anak-anak kadang-kadang remaja, nggak mau mereka cerita ke orang tuanya. Kenapa begitu? Karena kalau curhat cerita sama orang tuanya cuma begini. Makanya kamu itu kurang sholatnya, kamu itu ibadahnya kurang gitu. Kita pasti jadi orang tua itu kecenderungannya seperti itu. Jadi biarkan kalau orang itu bercerita, kita menampung, kita mendengarkan. Yang dibutuhkan dari orang-orang ketika stres, ketika cemas, ketika depresi adalah divalidasi emosinya. Nggak pakai ngapa-ngapain. Saya banyak terima pasien, lalu kemudian dia cerita saja, saya cuma menunjukkan bahwa saya berempati. Kalau begitu sedih banget ya, saya nggak ngasih solusi apapun, mereka katanya sudah blok, izin saya selesai, kemudian keluar dari ruangan saya. Artinya apa? Perlu cerita. Tadi Pak Tony bilang, terus gimana? Saya ini nggak bisa cerita gitu, nggak mudah bapak-bapak ini untuk cerita. Secara konkret apa yang bisa dilakukan, program apa yang bisa dijalankan? Yang pertama ada hotline 24 jam supaya kalau saya cerita secara online itu nggak orang tahu gitu. Lalu kemudian memperbanyak konseling layanan psikolog. Jadi dimanapun, tidak hanya di puskesmas, tapi bisa aja mendirikan tempat-tempat di komunitas apapun, lalu kemudian itu mungkin seperti itu Pak Tony. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Dunia. Kebetulan saya dari tim kerja Patri BBB. Juga bersama pribadi. Pertanyaan saya cuma simpel Bu. Kira-kira saya bertanya boleh nggak di lingkungan pribadi? Ini sebatas anak. Jadi saya tuh punya anak. Kalau bisa dibilang dengan kata kasar itu malesnya luar biasa, sehingga saya itu dengan bermacam kata-kata, bermacam yang positif itu nggak mempan Bu. Padahal usia sekarang udah 24, nggak mau udah SD. Jadi buat apa itu ijazah dia kalau dia nggak bisa kerjaan? Nah pertanyaan saya, kalau disuruh cari kerjaan, usia bunda katanya sekarang usia 28 susah cari kerjaan. Nah setiap kali disuruh ngelamar kerjaan ada aja. Nah itu bagaimana hadapinya supaya anak ini nggak malas kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cowok. Dia tidak sampai semales itu gitu. Padahal biasanya usia-usia segitu mereka sudah kejar-kejaran untuk mencari pekerjaan gitu ya. Nah, apakah ada sesuatu yang dipendam? Apakah ada sesuatu yang membuat dia tidak percaya diri? Apakah ada sesuatu yang menekan sehingga membuat dia kayaknya saya sekarang sudah berada di zona nyaman, saya di rumah aja deh, rebahan gitu, kayaknya saya tetap bisa hidup gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu mesti harus kita assessment, kenapa gitu dia sampai seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa juga menghakimi, jangan-jangan ada sesuatu di balik itu yang membuat dia kayaknya terlihat sangat malas. Mungkin apakah dia tidak termotivasi itu karena masa lalunya yang tidak menyenangkan, atau lingkungannya yang tidak mendukung, support sistemnya nggak jalan gitu. Jadi saya sarankan kalau seperti itu gitu, mungkin bisa dikonsulkan gitu ya, dibawa anaknya biar dia bisa cerita secara gamblang. Karena kalau cerita sama orang tua biasanya nggak terlalu banyak anak-anak itu mau cerita sama orang tua gitu. Karena yang pertama orang tua bukan menjadi advisor yang baik sesungguhnya buat anak-anak. Anak-anak itu akan nggak mau deh dengar, karena kenapa? Sudah keseringan dari kecil itu kita dijeli hal-hal yang kayaknya udah hafal deh, pasti suruh begini sama mama, pasti suruh begini deh sama papa gitu. Ya, jadi mungkin bisa kita ajak diskusi dulu, dialog apa yang menyebabkan dia seperti itu. Biasanya untuk di screening awal gitu, apakah dia punya masalah tertentu sehingga dia jadi kayaknya terkesan yang dalam tanda kutip tadi males ya. Nggak apa-apa. Biasanya begitu gitu, jawabannya nggak apa-apa. Bapak Ibu kalau ditanyain semua yang di sini, kalau saya tanya apa kabar, jawabnya baik. Padahal tidak semua di sini baik-baik saja. Itulah template-nya orang Indonesia. Jadi kalau ditanyain kamu kenapa ada masalah, nggak apa-apa.
mau dikulik gitu. Tapi kalau kita dengan pendekatan, maksudnya biasanya pendekatan profesional dulu, mungkin dari orang lain yang tadi bisa dibawa ke psikolog atau konsultan yang untuk menangani anak kesehatan mental gitu. Dilihat dulu di sana. Kalau memang tidak ada apa-apa, artinya secara klinis tidak terjadi sesuatu yang ini mengganggu dia, gitu, membahayakan dia, gitu. Kita bisa gali lagi. Apakah dia punya tekanan dari hal lain yang menyebabkan dia kayaknya males mau ngapa-ngapain. Berarti kan sekarang dia nyaman dengan keadaan begitu. Kenapa gitu? Ada apa? Kok dia hanya nyaman di rumah aja gitu? Kok nggak nyaman dia pergi keluar? Kenapa dia nggak mau bergaul, nggak mau hangout sama teman-temannya, nggak mau nyari duit, nggak pengen punya pacar, misalnya seperti itu. Gitu. Itu Ibu Lia ya. Ya, mungkin nanti sesinya tambah lagi kalau perlu. Selamat sejahtera kita semua. Ibu langsung ke poin aja. Saya Pradana, saya dari GRT, Imigrasi Rumah Tangga Indonesia. Saya sekaligus juga legal konsultan dan advokat dari La Justia and Partner. Saya ingin bertanya, Bu, sebetulnya di Kota Bekasi ini apalagi mendekati musim pilkada ini butuh namanya generasi bangsa, yang dimana nanti konstituennya itu adalah generasi Z lah ya, atau Alpha. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah berkonsultasi dan bergabung dengan KPADB Kota Bekasi untuk sosialisasi tentang kasus bully dan kenakalan remaja. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Bu mengatasi kenakalan remaja di mana nantinya dia akan menjadi generasi bangsa selanjutnya? Kan tadi Ibu berbicara moralitas, Indonesia tidak bisa lengkap dengan namanya moralitas bangsa seperti itu ya. Yang kedua, saya menangani kasus pidana, jadi mana ini ada sangkut pautnya dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi mana itu narsis di sosial media seperti itu. Jadi saya pernah menangani kasus pidana yang dimana untuk menjawab suatu kasus itu dengan sosial media. Jadi pada ketika itu dan lambatnya waktu, dia sering narsis dan pada akhirnya terkena skandal dalam kutip ya, skandal yang seperti itu, dan pada akhirnya dibawa ke ranah pengadilan dan itu bisa menjadikan bukti. Ya, jadi pertanyaan saya, perbedaannya NPD dengan rasa percaya diri yang berlebih itu seperti apa sih gitu kan? Ini masih menjadi dalam kutip dan itu menjadi bahan pertanyaan untuk generasi alpha gitu, karena banyak yang konsultasi juga sama saya yang curhat gitu. Makanya itu dulu poinnya, ada dua dari saya, mungkin cukup dari saya. Yakin bisa sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sosial media itu muncul nama NPD, Narcissistic Personality Disorder. Gangguan apa? Sekarang orang dikit-dikit selfie dibilang narsis, lalu kemudian kepengen menunjukkan apa? Katanya narsis, seperti itu. Dalam dunia psikologis, kita untuk mendiagnosis seseorang mengalami disorder, kalau sudah namanya NPD, itu disorder. Disorder adalah gangguan. Kalau sudah kita mendiagnosis itu, perlu assessment yang panjang, sehingga tidak bisa hanya dengan observasi dan wawancara sesaat. Kita menentukan bahwa, oh dia memang punya NPD. Kalau dari 11 kriteria NPD, lalu kemudian dia hanya ada 3 atau 5, kita katakan kecenderungan. Tapi kalau dia di antara 11 kriteria NPD, lalu kemudian ada lebih dari 9, kita bisa diagnosis yang bersangkutan adalah memang narsistik, seperti itu. Lalu kemudian, kenapa penyebab orang-orang narsistik? Pada anak-anak umumnya generasi Z, mereka itu memang kepingin show, kepingin dilihat orang, mereka kepingin lagi mencari jati diri, sehingga lalu kemudian melakukan hal-hal yang terkesan ekstrim. Orang kepingin tahu, dunia itu kepingin tahu bahwa dia paling hebat, dia paling oke, sehingga seperti itu. Nah, pada anak-anak, kalau itu tidak, itu dibina
hal-hal yang seperti itu memang akan muncul menjadi disorder, akan menjadi gangguan. Umumnya mereka yang NPT itu memang di usia dewasa. Tapi kalau pada anak-anak tadi itu, guys, ada beberapa hal yang mesti harus kita tahu. Bagaimana pola asuhnya di rumah, bagaimana lingkungannya, apakah di pendidikan di sekitarnya itu mendukung sehingga dia seperti itu. Orang kalau di rumahnya sudah penuh perhatian, penuh kasih sayang dengan segala hal kelembutan orang tuanya, dia tidak akan mencari eksistensi di luar, dia tidak akan mencari pengakuan di luar karena orang tuanya sudah selalu menghargai. Tapi apa yang terjadi dengan generasi sekarang, karena mereka itu tidak dihargai di rumahnya disalahin terus, pulang ke rumah bawa nilainya kemudian dapat 60. Gimana sih kok cuma dapat 60 gitu, belajar lagi, besoknya dia berusaha keras sampai kemudian dapat 80. Kok masih 80, besoknya pulang lagi dapat 90, harusnya kamu bisa dapat 100. Nggak pernah ada penghargaan, sehingga itulah yang memunculkan anak-anak itu lalu kemudian kayaknya saya di rumah nggak dihargai deh, kayaknya ayah dan ibu itu di rumah apapun yang saya lakukan mendingan saya keluar, saya mencari sesuatu di luar yang orang itu kayaknya bisa temukan, saya mencari kegiatan di luar yang kayaknya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Karena mereka tidak ngerti caranya mengekspresikan sesuatu yang dilakukan adalah melanggar. Apa yang dilanggar? Pelecehan seksual lah, bullying lah gitu. Bullying tidak hanya masalah fisik tapi juga masalah verbal. Kenapa sekarang netizen Indonesia itu luar biasa seperti itu? Yang padahal orang ibu-ibu rumah tangga yang sekolah ekonomi atau mengkritik apapun yang di luar dari konteks yang mereka tidak punya kompetensi seperti itu apa? Karena kontrol diri mereka sangat lemah. Kenapa seperti itu? Ada kaitan dengan pola asuh, ada kaitan dengan fase perkembangannya dulu. Apakah dia itu fase, ada namanya fase oral ketika anak-anak bayi sudah butuh diberi asupan melalui mulutnya gitu, itu tidak mendapatkan dengan baik dan lain-lain, banyak hal yang masih itu gitu. Jadi untuk case yang seperti ini case by case, jadi satu persatu mereka yang punya masalah tentu saja mereka apalagi masih dalam fase perkembangan pubertas gitu, sehingga banyak hal yang mempengaruhi. Apakah masalah hormon itu bisa mempengaruhi perilaku. Nah maka itu nanti Pak Pradana kalau misalnya banyak yang konsul ajak saya. Terima kasih. Ya, visi dari Triharis masih ada yang perlu nanti disampaikan juga terkait bimbingan konseling gratis ataupun kesehatan mental, karena wilayah perkotaan ini tadi dikasih alasan adalah wilayah penyangga yang sangat tinggi daya tarungnya, adrenalinnya dan macam halnya, maka dibutuhkan juga konseling untuk warganya. Jadi udah sampaikan nyaman kotanya, berarti untuk tidak pernah ada tindak pidana ataupun hal-hal yang menyangkut nanti bunuh diri di Kota Bekasi karena mungkin kekurangan kesejahteraan macam halnya, butuh juga pencegahan di awal. Jadi ini masukan untuk pasangan Triharis bisa menyesuaikan COVID saat ini ditambah dengan konseling gratis. Mungkin sekian karena pemateri selanjutnya sudah hadir dari pihak Bawaslu Kota Bekasi untuk agenda bersama Bu Hana kita sudahi. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan selanjutnya para relawan tidak perlu keluar. Oke. Izin abang, ini masih ada yang kosong di. Oke, sudah. Oke, lanjut. Ya. Oke. Biasa aja dulu tuh.